Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak lolos program PPDB, ribuan siswa sekolah menengah di NTB belum mendapatkan sekolah. Seorang pria pengedar narkoba di Dompu dibekuk polisi saat sedang menunggu konsumen. Tak ada air akibat kemarau, 1 hektar tanaman jagung di Lombok Tengah terancam gagal panen. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lombok Barat memprediksi terjadinya anomali cuaca saat musim kemarau tahun ini. Dari pantauan satelit BMKG menemukan fenomena pengumpulan awan hujan yang menyebabkan turunnya hujan di sejumlah wilayah. Hal itu disebabkan adanya gangguan atmosfer skala regional yang menyebabkan sebagian wilayah turun hujan, sementara sebagian lainnya kekeringan. Intensitas curah hujan hingga 50 mm diprediksi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Juli yang disertai dengan cuaca dingin pada malam hari. Meski demikian, BMKG memperkirakan wilayah NTB bagian selatan tetap akan mengalami kekeringan atau krisis air bersih. Itu ada peluang memang terjadi hujan yang cukup signifikan di wilayah NTB. Gitu. Nah, hal ini dipengaruhi oleh memang gangguan atmosfer di musim kemarau, yaitu gelombang Rossby. Nah, itu juga MGO juga aktif di Indian Ocean, jadi di wilayah Indonesia, yang ini menyebabkan peningkatan curah hujan. Walaupun kita ketahui bahwa Juli ini adalah sudah masuk musim kemarau di NTB. Yeah. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai adalah kekeringan untuk wilayah-wilayah yang memang secara historis sering terjadi kekeringan. Sementara BPBD terus memetakan wilayah kekeringan untuk memudahkan penanganan bencana. Makanya curah hujannya akan menurun. Nah, makanya embung-embung itu tidak semuanya terisi air sampai maksimal. Nah, tapi karena La Ninanya udah pergi sekarang, El Nino udah pergi sekarang La Nina, tapi ketemu musim kemarau. Makanya kemaraunya disebut kemarau basah. Berarti lebih panjang kemarau atau hujan tahun ini? Kemaraunya pendek kok. Tapi untungnya kita kemarau sekarang ini masih ada curah hujan kayak gini. Tiap minggu ada sedikit. BPBD mengajak warga mewaspadai anomali cuaca dan mengajak masyarakat menghemat air di musim kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara mengolah nyale atau cacing laut menjadi kuliner yang nikmat. Sebuah hotel di Mandalika, Lombok Tengah mengolahnya menjadi ragam masakan yang menggugah selera. Salah satunya nasi goreng nyale. Meskipun terdengar tidak biasa, namun menu yang satu ini mulai banyak diminati dan ditawarkan kepada wisatawan. Hal itu karena masyarakat lokal biasa mengolah nyale menjadi pepes atau disantap dengan sambal pelecing atau disimpan sebagai bumbu masakan. Nah, di tangan para koki, nyale yang awalnya terkesan ekstrim berubah menjadi hidangan yang lezat dan nikmat. Kandungan proteinnya yang tinggi dan cita rasanya yang khas dengan aroma laut membuat hidangan nyale banyak diburu terutama pada musim saat ini. Rasanya lebih ke gurih karena mungkin udah bercampur ya sama nasi gorengnya, jadi lebih rasanya sih ke kerang gitu ya. Nah, karena mungkin sama-sama berada di laut ya, jadi ya hampir mirip lah rasanya. Hanya kayak teksturnya mirip kayak kerang ya. Jadi rasanya juga sama, tidak jauh beda. Karena semua rasanya itu sudah dicampur dengan klak santan, bisa dibilang klak santan atau kuah.
Selain nasi goreng, tersedia juga menu lainnya seperti nyale kuah santan dan sambal nyale tradisional khas Sasak. Kuliner nyale ini hanya dihidangkan saat musim nyale setahun sekali. Nah, bagi Anda penyuka kuliner laut yang menyehatkan, 3 varian makanan berbahan nyale tersebut bisa menjadi alternatif untuk Anda coba. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar, mewakili kru SSC yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.